Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat budaya perempat RRI Mataram, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Saya Oming hari ini bersama rekan saya Sari Wisudawati saat ini akan mengajak sahabat budaya untuk mempelajari mengenai budaya tentunya. Dalam obrolan budaya kali ini dengan topik pengelolaan literasi tradisi. Langsung dari ruang pameran Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Kita akan membedah mengenai literasi ini sendiri, khususnya dari segi tradisi. Baik sahabat budaya, saat ini saya bersama Mbak Yunita, betul ya? Iya. Jadi Mbak Yunita ini selain sebagai pemandu, dia juga adalah siswa sekolah filologika. Yep. Nah, mungkin sahabat budaya agak kurang familiar dengan kata filologika. Mungkin bisa dijelaskan sedikit sih Mbak Yunita, filologika itu sebenarnya ilmu apa sih? Jadi kalau untuk di sekolah filologika, kita itu diajarin tentang bagaimana belajar aksara kuno, aksara jajawan, aksara Sasak. Kemudian juga diajarin bagaimana mengkaji naskah-naskah kuno. Oh, iya. Berat ya sahabat budaya. Nah, kalau boleh tahu sebelum kita melihat di sini ada beberapa naskah kuno ya di pameran ini. Saya penasaran, Mbak Yunita ini kenapa bisa tertarik mempelajari naskah kuno? Apa yang melatar belakangi sih? Ya, sebenarnya kalau yang melatar belakangi sih karena setelah kita sempat membaca beberapa naskah yang sudah di alih aksara, kemudian dikaji, itu ternyata isinya sangat menarik. Oh iya. Jadi kita jadi pengen tahu kan apa sih sebenarnya isi naskah-naskah yang begitu banyak. Di museum ini ada 1.300-an naskah. Dan 1.300, 1.300, wow banyak sekali ya. Dan ini jadi koleksi unggulan di sini, makanya kita tertarik lah untuk belajar bagaimana membaca, menulis, dan tentu bagaimana mengkaji naskah-naskah ini. Oke, jadi penasaran dong ya sahabat budaya. Mungkin sambil jalan ya kita lihat ada beberapa koleksi naskah kuno di pameran naskah ini. Nah, mungkin mulai dari sini dulu. Rutenya seperti apa Mbak Yunita? Dari sini kemudian ke? Baik, jadi kita mulainya kalau pengunjung masuknya dari sebelah sini. Dari sini dulu? Ya, jadi untuk pameran kali ini kami menampilkan lebih kurang sekitar 50-an koleksi naskah. Dan kita menempatkannya berdasarkan isi dari naskah-naskah tersebut. Misalnya dari sebelah sini ini adalah Takepan Suluk. Jadi isinya adalah tentang ajaran-ajaran tasawuf. Contohnya yang ada di sini ada Tapeladam, Kadamsara, Rasa Jati, dan Purwadaksina. Ini kemudian nanti kalau kita bergeser lagi yang ke sebelah sini, ini beda lagi. Ini adalah Takeman Agama Islam. Oh, tadi itu Takeman Adam. Itu Takepan Suluk, ada banyak jenisnya. Iya, isinya adalah tentang ajaran-ajaran tasawuf. Oh, tasawuf. Iya. Kemudian kalau yang ini adalah Takeman Agama Islam. Ini isinya tentang ajaran-ajaran agama Islam, termasuk di dalamnya ini ada Takepan Baginda Ali ya, yang isinya tentang mengisahkan bagaimana hari akhir nanti, kemudian bagaimana datangnya Dajjal dan lain sebagainya. Jadi lengkap sekali ternyata dari zaman dahulu kala ya. Betul, iya. Nanti juga ada yang lebih menarik lagi. Dari yang berisi ilmu pengetahuan tuh kita tahu bahwa ternyata nenek moyang kita tuh luar biasa ilmu pengetahuannya. Wah, ini menarik nih ya, pantas ya. Tapi kalau lihat dari tulisannya itu kan benar-benar kecil nih Mbak Yunita ya. Ini butuh waktu berapa lama sih untuk mengerti tulisan ini? Nah, kalau kemarin kita dalam 1 tahun di sekolah filologika diajarkan bagaimana cara membaca, cara menulis, kemudian diajarkan untuk membaca naskah-naskah seperti ini. Memang tidak mudah, sulit sekali. Kemarin kita 1 tahun ya belajar. Itu untuk berapa lontar dulu nih 1 tahun itu? 1 naskah lontar. Kemarin kebetulan saya mengambil Jati Suara untuk saya kaji. Jadi satu naskah Jati Suara itu dalam waktu 1 tahun mulai dari kami belajar membacanya sih. Wah, 1 tahun ya sahabat budaya, luar biasa sekali, dan itu butuh kesabaran ya. Kita lihat naskah selanjutnya. Yang ini tentang apa? Iya, yang ini adalah Takepan Kawitan, yang ini merupakan turunan dari naskah Syarat Menak ya. Dan Syarat Menak itu nanti kita lihat di sebelah sana. Mungkin ini yang paling unik ya? Yang ini mungkin nanti yang paling menarik adalah yang di ilmu pengetahuan ya. Kalau yang ini adalah menjadi babon dari cerita Wayang Sasa. Oh iya, Syarat Menak ini saya pernah ya mendengar karena kan
banyak juga para dalang mengatakan mengambil dari Serat Menak gitu ya. Iya, ini yang menjadi babon dari cerita-cerita dari itu wayang sasak. Wayang sasak itu, baik. Selanjutnya ini kitab fikih dan mushaf Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an. Jadi sahabat budaya bisa lihat ya di sini betapa kuno kertasnya, ini menandakan usianya juga. Betul, iya. Kemudian kalau peralatan untuk menulis menggunakan lontarnya, ini alat-alatnya Mbak untuk menulis. Ini lontarnya digunakan untuk menulis, untuk sebagai alas ya. Ini untuk nanti kan jadinya. Iya, jadi seperti nah kalau ini tempat tintanya. Nah ini yang ini adalah pisau pangotnya untuk menggoreskan tulisannya di atas lontar tersebut. Jadi ternyata kita menulis lontar dulu tuh menggunakan pisau pangot. Iya. Kalau melihat di cerita-cerita di luar Indonesia kan banyak masih menggunakan kuas begitu ya. Jadi kita belum ada ya, kita menggunakan pisau pangot ini sahabat budaya. Yang penasaran tentunya sahabat budaya pengen lihat bagaimana bentuk dari tempat tintanya, kemudian bagaimana media tulisannya, bisa datang ke sini untuk melihat langsung pameran ini kan ya? Bisa kita lanjutkan lagi. Boleh. Saya dengar ada yang paling menarik di sini. Baik, kita ke sebelah sana. Mungkin di ilmu pengetahuan ini Mbak. Yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini. Di sini itu enggak? Yang itu ceritanya lebih kurang sama dengan yang tadi ya. Nah, kalau yang di sana. Kalau yang ini adalah tentang ilmu pengetahuan. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata masyarakat Sasak pada zaman dulu itu sudah mengenal ilmu pengetahuan. Contohnya dari sini Mbak. Ini dari Warige. Papan Warige ini merupakan penggambaran. Jadi mereka udah mengenal ilmu astronomi. Kalau orang internasional mengenalnya rasi bintang Pleiades ya. Kalau orang Sasak yang dikenal adalah rasi bintang Rawot. Jadi bintang Rawot, rasi bintang Rawot itu dipakai untuk menentukan hari-hari baik. Jadi mereka melihat bagaimana posisi rasi bintang itu di langit dengan kondisi alam pada waktu itu. Kemudian diterjemahkan dalam papan Warige. Nah inilah nanti yang akan digunakan untuk menentukan kapan waktu tanam yang terbaik, kapan datangnya musim kemarau, termasuk juga kalau kita bisa mengkaji lebih jauh tentang legenda Mandalika, itu juga menggunakan untuk menentukan kapan pelaksanaan tradisi bau nyale. Wah, ini menarik sekali. Kalau boleh tahu ini umurnya berapa ini ya Mbak Yunita ya? Nah, untuk naskah yang paling tua di sini adalah naskah Babat Suwong dari tahun 1819. 1819. Yang paling tua luar biasa. Nah, selain itu juga ada ini Mbak yang seperti Takepan Usada sama Tatum pun ini adalah isinya tentang obat-obatan dan mantra untuk obat-obatan. Jadi kalau sekarang kita mengenalnya ilmu farmasi ya. Gitu, kalau dulu itu sudah ada obat-obatannya ya. Kalau sekarang sebutannya saja yang beda ya. Menarik sekali. Dan yang ini? Nah, baik. Kemudian kalau yang ini ini adalah beberapa koleksi babat. Jadi kalau babat itu isinya tentang kisah-kisah sejarah pada masa lampau, termasuk di dalamnya Babat Lombok. Nah, kalau yang Babat Lombok ini ceritanya bukan hanya tentang Lombok saja. Ternyata kemarin kita sudah sempat mengkaji juga tentang Babat Lombok. Isinya dari zaman Nabi Adam, kemudian masa Nabi Nuh, kemudian bergeser ke Lombok nih ceritanya. Ya, bagaimana masuknya ajaran Ratsari ke Lombok yang kemudian akhirnya banyak masyarakat di Lombok ini yang akhirnya suka mabuk-mabukan pada waktu itu, banyak melakukan kejahatan. Akhirnya episodenya bergeser ke letusan Samalas. Letusan yang sangat dahsyat meluluh lantakkan pulau ini. Nah, baru setelahnya kita ke episode datangnya Islam yang dibawa oleh Sunan Prapen, yaitu anak Sunan Giri, salah seorang wali songo dari Jawa. Nah, wah, ini menarik ya. Iya, betul. Dan luar biasa sekali, ternyata kita sudah punya buku cerita yang sangat lengkap sekali ya. Betul. Jadi nggak perlu, sebenarnya kalau ini, nah yang menariknya ini adalah seperti ini. Mungkin nanti akan ditanyakan juga oleh rekan saya ya, karena kan kalau kita melihat kemasannya ini kan sulit banget ya buat dipahami ya tulisannya. Ini aksaranya menggunakan aksara Jejawan. Nah, itu betapa sulitnya kan. Nah, ini hal yang sangat sulit untuk anak muda terima sebenarnya. Betul. Nah, mungkin nanti kita akan tanya-tanya juga nih sama teman-teman Mbak Yunita kenapa memilih jurusan ini, karena kan basicnya mereka anak muda juga, tapi ternyata mereka tertarik ya. Nah, kalau boleh tahu ini sampai di sini saja ya, atau masih ada lagi? Masih ada lagi. Nah, kalau yang ini, ini sama sih seperti yang tadi Mbak, ini papan Warige
bersama dengan takepannya. Nah, ini jadi nanti menjelaskan bagaimana penggunaannya dan lain sebagainya di sini ya. Kayak papan mainan yang congklak itu ya. Modelnya kayak gitu ya. Nah, tapi ini ternyata dari sini kita bisa tahu, wah ternyata masyarakat Lombok zaman dulu udah tahu astronomi, nggak cuma orang di luar saja iya betul, ya. kita secara mengagung-agungkan yang di luar, padahal Indonesia sendiri punya loh malah lebih lama lagi sudah menemukan ilmu perbintangan ini. Iya, luar biasa. Nah, kalau ini ada surat tanah. Jadi ini sebagai bukti ya bahwa ternyata pemerintahan pun sangat support sekali terhadap ini aksara-aksara seperti ini. Jadi dipakai pada zaman dahulu untuk kebutuhan juga pemerintahan. Jadi di surat tanah. Di sini kita bisa lihat pada zaman dahulu itu sudah ada taat pajak ya. Jadi malulah sama nenek moyang kita kalau kita nggak taat pajak ya. Iya betul sekali. Ya, ini yang terakhir. Masih ada lagi ya. Masih ada beberapa. Nah ini unduk, kemudian tapel adam, kemudian yang ini juga ini isinya tentang ajaran-ajaran agama Islam, Mbak. Termasuk yang ini di yang paling terakhir pengiling-iling ini isinya tentang nasihat. Jadi nasihat baik sesuai dengan namanya pengiling-iling ya. Iya, nasihat baik untuk kehidupan kita. Berarti sampai sini aja nih, Mbak ya. Kalau boleh tahu di sini kan cuma 50 yang di lebih kurang 50. Iya. Nah, kalau jumlah seluruhnya sebenarnya berapa ya? Jumlah koleksi museum sendiri ada 7.698 buah koleksi. 7.000, tapi itu sudah semua dikaji atau masih ada yang belum dikaji? Nah, kalau naskahnya sendiri ada 1.300-an, Mbak. Ya, kalau untuk naskahnya belum semuanya. Baru ada beberapa yang dikaji. Mudahan kedepannya semakin banyak yang bisa dikaji dengan adanya teman-teman yang menonton kali ya obrolan budaya kali ini. Sekolah di Filologika juga. Ya. Nah betul, siapa tahu yang penasaran kan, dan juga mungkin ada yang di rumah yang penasaran, lebih penasaran lagi seperti saya. Kok banyak anak-anak muda yang ternyata care dengan naskah kuno ini sendiri ya, bahkan mengambil jurusan yang luar biasa. Kalau saya pribadi bilang sulit ya, sahabat budaya. Penasaran, nanti kita akan korek-korek ya pengalaman dari para mahasiswa dan mahasiswi dari Filologika, kenapa mereka suka dengan literasi ini, dan tentunya kita akan banyak belajar dari mereka. Tetap sahabat budaya yang penasaran, tetap bersama kami dalam obrolan budaya, dan selanjutnya kita ikuti rekan saya Sari Wisudawati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya perempat RRI Mataram dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Sari Wisudawati hadir menemani sahabat budaya dalam obrolan kita kali ini yang tadi sudah dibuka oleh rekan saya Oming Arini. Ya, jadi untuk topik kita untuk malam hari ini adalah pengelolaan literasi tradisi suku Sasak langsung di ruang pameran Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Di samping saya sudah ada dua orang narasumber yang membersamai kita, sahabat budaya. Ada Bapak Bunyamin M. Hum selaku Kepala Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, dan juga Mami Agus Faturrahman, budayawan Sasak yang hari ini akan memberikan pencerahan kepada kita bagaimana sebenarnya tradisi literasi dari suku Sasak ini sendiri. Ya, yang pasti memang sahabat budaya, Indonesia ini kaya, unik, tidak hanya keindahan alamnya saja yang menjadi sorotan dunia, terlebih karena memang ada sirkuit sekarang di Indonesia, tepatnya di Pulau Lombok. Namun memang ada tradisi-tradisi yang unik dari setiap daerahnya, termasuk yang ada di Pulau Lombok. Salah satunya adalah tradisi literasi. Nah, ini kita ingin tahu bagaimana sebenarnya awal sejarah dari tradisi literasi suku Sasak yang ada, setua apa sih usianya, kemudian juga apa yang ada di dalamnya, ada pelajaran apa yang bisa kita petik dari tradisi literasi suku Sasak tersebut. Tapi sebelum ke sana, saya mau ke Pak Bunyamin dulu. Ini saya sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Bunyamin. Iya, ini kita berjumpa lagi setelah sekian lama, cukup lama ya kita tidak bersua ya. Baik, ini Pak Bunyamin, ini mohon dijelaskan dulu, ada program apa dari Museum Negeri Nusa Tenggara Barat yang berkaitan dengan pelestarian dan juga pengelolaan tradisi literasi suku Sasak itu sendiri. Silahkan. Baik, terima kasih. Untuk museum sendiri, karena museum ini merupakan lembaga yang melestarikan warisan budaya, salah satunya adalah naskah kuno ya. Naskah kuno, tradisi literasi ini objeknya adalah naskah kuno. Nah, kegiatan untuk pelestarian naskah kuno banyak museum kami lakukan programnya, antara lain ya seperti tadi sudah ini ada sekolah filologika, yaitu membuka untuk masyarakat yang mau belajar tentang menulis, membaca, kemudian menerjemahkan dan melakukan kajian tentang naskah kuno.
Kemudian juga ada seperti yang dilihat yang ada di sini, yaitu pameran temporer, yaitu tentang naskah kuno. Ada juga kegiatan festival pepausan. Ya, festival pepausan itu kami selain melestarikan naskah kuno dengan cara mengadakan festival itu, juga kami memberikan apresiasi kepada masyarakat pelestari atau pemawas atau pembaca. Kemudian juga kami juga untuk tahun depan kami akan mengadakan kegiatan bedah naskah, ya. Ada kegiatan bedah naskah. Nah, itu antara lain ya yang kami lakukan untuk pelestarian. Selain kami juga ada kegiatan-kegiatan keluar seperti membantu masyarakat pemilik naskah untuk bagaimana merawat supaya naskah tersebut tidak rusak gitu ya. Itu. Baik, jadi ada semacam komunikasi juga yang dilakukan untuk masyarakat ya, mendekati masyarakat agar mungkin naskah-naskah yang mereka simpan ini bisa kita rawat bersama-sama. Karena tadi Pak Bunyamin sempat membahas mengenai filologika. Ini saya ingat kalau tidak salah filologika ini juga kental sekali dengan Mami Agus Faturrahman yang juga memang menjadi concern beliau. Saya ingin tahu dengar pendapat Mami Agus terkait dengan program ini, filologika ini sendiri. Terima kasih. Program Sekolah Filologika adalah salah satu program yang saya kira sangat strategis yang diambil oleh museum dalam rangka pewarisan, bukan sekedar pelestarian, tetapi sekaligus melakukan pewarisan literasi tradisi. Kalau kita bicara tradisi literasi, kita bicara tentang bagaimana masyarakat masa lalu berliterasi, tapi yang dikembangkan oleh museum sekarang ini dengan Sekolah Filologika adalah bagaimana literasi, mengkaji literasi tradisi. Yang sebenarnya literasi tradisi ini sangat kaya, dan kekayaan ini berjarak akhirnya dengan pemilik kekayaan itu karena persoalan penampilannya. Ya, kadang-kadang memang kita suka membuat jarak karena penampilan gitu. Baru kelihatannya tradisi, lalu kita melihat itu sebagai sesuatu yang kuno ya. Ya. Nah, padahal lahirnya pengetahuan-pengetahuan yang belakangan yang kita kaji, kita pelajari di sekolah sebenarnya lahirnya dari literasi tradisi. Bagaimana mengembangkan sesuatu yang istilahnya kelihatannya tradisi menjadi sesuatu yang modern, sesuatu yang lebih dekat dengan masyarakat. Ini dilakukan oleh museum dengan Sekolah Filologika. Seperti katakan saya mencoba ya mendekatkan naskah kepada pemilik naskah itu. Naskah itu milik masyarakat, tetapi masyarakat tidak bisa membacanya. Kemudian kalaupun dia bisa membaca, tidak menarik. Ya. Katakan ada transliterasi yang dilakukan oleh museum. Dari fisiknya tidak menarik, apalagi dari dari teks yang dihadirkan tidak menarik. Nah, sehingga mestinya ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat kita untuk mengembalikan naskah itu sesuai dengan zamannya. Seperti saya lakukan umpamanya saya membuat 2 karya novel ya. Ya, basisnya adalah naskah. Jadi saya pertama novel saya berjudul Sanggar Guri itu ambilnya dari naskah. Tetapi yang saya lihat di situ adalah bagaimana kehidupan naskah itu di dalam masyarakat. Jadi saya tidak menceritakan tentang satu naskah, tetapi bagaimana naskah itu hidup sebagai tempat belajarnya masyarakat. Kemudian ada satu novel saya Jati Suara. Itu saya mengambilnya dari satu naskah, menceritakan dengan pendekatan novel yang lebih akrab dengan masyarakat kekinian untuk bisa paham apa sebenarnya isi naskah Jati Suara. Nah, hal-hal ini yang mestinya banyak dikembangkan gitu.
Oke, jadi tadi satu hal yang bisa kita petik dari penjelasan Mami Agus bahwa untuk penyajian naskah-naskah itu sendiri tidak selalu harus tampil dengan versi lama begitu ya, Mami ya. Justru bisa ditampilkan dengan versi yang lebih modern dan lebih menarik. Salah satunya itu tadi disajikan dalam bentuk novel yang justru ini bisa menjadi semacam trigger untuk orang lain. Apalagi kalau misalnya tahu ini berdasarkan naskah kuno, orang akan jadi penasaran dan akhirnya ingin mempelajari naskah kuno itu seperti apa. Nah, kita kembali berbicara mengenai tradisi literasi suku Sasak. Ini saya juga penasaran ini, Mami. Mudah-mudahan ada informasi mengenai seberapa tua sebenarnya tradisi literasi suku Sasak yang sudah ada di sini. Ada tidak peristiwa-peristiwa yang menjadi titik tolak lahirnya tradisi literasi suku Sasak itu sendiri? Kalau kita bicara literasi itu kan konsepnya adalah transformasi nilai. Pada saat orang tidak mengenal huruf, itu apa tidak ada literasi? Ada. Jadi tradisi literasinya ini dalam atau tradisi transformasi nilai dalam bentuk tradisi lisan. Nah, ini juga literasi. Dan sekarang ternyata itu yang terjadi. Orang malas membaca. Ya. Sehingga orang lebih senang menonton YouTube daripada membaca buku. Padahal YouTube ini kan cuman parsial, penggalan yang tidak bisa memberikan pemahaman yang utuh tentang sesuatu. Kenyataannya itu terjadi sekarang. Kita menggaungkan literasi, ya, tetapi kita harus berhadapan dengan tradisi atau katakanlah menjadi tradisi lagi. Ya, kebiasaan masyarakat untuk malas membaca, lebih senang mendengar. Nah, dulu awalnya seperti itu, tradisi literasinya adalah tradisi lisan, mendengarkan. Dan ini sudah berlangsung sejak manusia ada di Lombok ini, orang sudah berliterasi. Tetapi kaitannya dengan tradisi tulis, ini bisa kita lihat ada beberapa gelombang sebenarnya ya, tradisi tulis. Tetapi ada yang kemudian hidup dengan subur dan ada yang tidak hidup, hanya masih hidup di persemaian saja. Ya, sesuatu yang hidup di persemaian sudah tua umurnya tapi tidak bisa berbuah. Nah, ada yang hidup di tempat yang subur, baru ditanam sudah itu dia cepat sekali pertumbuhannya, berbunga, berbuah gitu. Nah, tahapan-tahapan ini ada pengenalan tradisi dari pola tradisi Pegon ya. Pola tradisi Pegon ini huruf Arab berbahasa Sangsekerta yang datang dari arus campa. Ini mulai dari adanya penyebaran Islam awal ya, Islam dari kira-kira pada abad pertama Hijrah sebenarnya sudah masuk ke sini. Jadi sudah ada khotbah ya, tulisannya sangat berbeda dengan tulisan Arab yang kita kenal sekarang. Ya, kemudian saya menemukan ada kitab di Sembalun itu dari Daluang, ya tebal sekali kitab itu. Tulisannya adalah tulisan Arab, bahasanya bahasa Sangsekerta, yang orang bisa bahasa Arab tidak bisa baca, orang yang bisa bahasa Sangsekerta nggak bisa baca. Kitab itu menjadi menjadi bisu, tidak bisa bicara apa-apa. Ya, kebetulan saya pernah berkenalan dengan kitab itu dan saya mengajak dia bicara, ternyata luar biasa isinya. Dan saya kemudian minta izin kepada mangkunya, boleh nggak saya potret? Untuk Anda boleh katanya. Jadi saya potret dan saya kaji naskah itu, luar biasa. Itu pada era awal. Kemudian kita berkenalan dengan tradisi Melayu berikutnya. Ya, tradisi Melayu berikutnya ini sudah huruf Jawi. Kalau tadi huruf Pegon, ini sekarang huruf Jawi. Huruf Arab yang berbahasa Melayu itu sebenarnya duluan datang daripada Kawi.
Tetapi sekali lagi ini tumbuh di persemaian saja, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Jadi jangan bayangkan para lokak di utara itu tidak bisa baca huruf Arab. Dia bisa baca, tapi khusus huruf yang ada pada naskah yang mereka punya. Kasih huruf Arab yang sekarang pasti nggak bisa baca. Nah, ini artinya mereka sudah mengenal literasi itu lebih dahulu. Dan ini secara turun-temurun, bayangkan mulai dari abad pertama Hijriah sampai sekarang masih ada generasinya yang bisa membaca itu. Bagaimana tradisi literasi bisa dipelihara oleh mereka? Ini patut kita pelajari bagaimana mereka meneruskan ini secara secara tradisional ya sampai kepada saat ini. Kemudian datang model aksara yang baru yang kita sebut sekarang menjadi aksara kalau sekarang kita sebut dia jejawan ya, atau kita sebut dia kawi. Tetapi pada pembakuan aksara dulu di sini yang kemudian ada bantuan dari pemerintah pusat lewat perpustakaan nasional. Nggak tahu sekarang mesin itu masih ada apa enggak, mesin susun huruf aksara Sasak itu di perpustakaan. Disepakati pada waktu itu untuk dapat bantuan itu harus memiliki karakter sendiri dan harus memiliki nama sendiri. Lalu itu dievaluasi oleh perpustakaan nasional dan pada saat itu sekitar tahun 89 kalau tidak salah ditetapkanlah itu namanya huruf Sasak. Tetapi orang lebih mengenalnya dengan huruf kawi. Nah, huruf kawi ini kira-kira berkembang pada abad ke-16 ya, abad ke-16 atau paling jauh ya abad ke-15 akhir ya, pada saat era penyebaran agama Islam oleh para wali. Nah, inilah yang sebenarnya mengembangkan sampai ke sini melalui tradisi wayang kulit, melalui tradisi serat menak sampai ke sini, sehingga kita mengenal ada serat menak di Lombok ini, dan itu pasti berasal dari Jawa. Jadi menak itu pasti berasal dari Jawa, sebab aksara serat menak ini adalah berasal dari hikayat Amir Hamzah Melayu yang dikawikan oleh Yosodipuro, kemudian disebut dengan serat menak. Itu yang sampai ke sini. Di Lombok sendiri orang mengenalnya dengan nama bel ya. Jadi ada 6 jilid bel itu yang kita kemudian melihatnya di pameran ini, ada serat menak 1 sampai 6. Itu sebenarnya orang Sasak menyebutnya bel. Tetapi dari sana orang Sasak tidak menghadirkan itu secara utuh. Tetapi mereka membuat karya-karya baru dari bacaan mereka. Namanya kalau di dalam sastra disebut dengan karya resepsi. Jadi hasil karya yang lebih dahulu kemudian diceritakan ulang, disesuaikan dengan konteks setempat, lalu lahir karya baru. Enggak, kalau kita mendengar atau melihat pementasan wayang, judulnya berbeda dengan yang ada di serat menak. Kalau serat menak itu mulai dari menak Malebari, menak Kanjun, menak Sorangan, menak Cina, menak banyak sekali, ada 26 seri. Itu menak ini kemudian diresepsi oleh orang Sasak dengan judul baru. Sehingga kalau kita nonton wayang judulnya tidak sama dengan itu. Judulnya dia Rengganis, judulnya Bang Bari, judulnya Jonglengge ya. Ini model resepsi. Jadi kalau kita lihat bahwa sastra kawi ini berkembang karena pendekatan pertama adalah dengan pendekatan seni, kemudian tidak melalui elit tertentu, tetapi dia langsung kepada masyarakat,
sehingga dia lebih cepat berkembang sejak abad ke-15. Sejak abad ke-15. Jadi kalau berdasarkan penjelasan dari Mami tadi bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya literasi atau mungkin tradisi literasi suku Sasak ini sangat kaya sekali ya. Nah, nanti mungkin sebelum kita jalan-jalan mengelilingi, ajak sahabat budaya mengelilingi tempat ini, saya juga ingin tahu dulu ini dari museum sendiri, ini dari Pak Bunyamin, saya ingin tahu bagaimana karena memang museum ini menjadi pusat atau mungkin tempat perawatan dari naskah-naskah yang kita dapatkan ini, seperti apa proses perawatan naskah-naskah sehingga ia bisa sampai ke masyarakat masa kini. Kita tahu sendiri bahwa usia dari naskah-naskah ini sudah sangat tua. Bagaimana Pak Bunyamin? Baik, untuk pengelolaan naskah di museum itu kami memang tidak bisa melaksanakan sendiri ya museum, tetapi kami bekerja sama dengan para budayawan, para masyarakat pembaca dan juga para akademisi ya. Antara lain kami untuk mensosialisasikan atau menyampaikan isi dari naskah itu melalui kegiatan ahli aksara dan ahli bahasa. Karena yang menjadi kendala atau menjadi kesulitan di naskah adalah aksara dan bahasa. Sehingga inilah mungkin salah satu kenapa naskah kuno ini tidak menarik bagi kaum milenial misalnya kan gitu, karena sudah bahannya tua, aksaranya juga nggak bisa dipahami. Nah kami melalui kegiatan ahli aksara ahli bahasa ini sebetulnya untuk memutus tadi menarikannya ya, paling tidak harus generasi atau masyarakat tahu dulu isinya apa gitu. Kalau sudah tahu isinya, saya rasa itu nanti mereka akan mencari lagi naskah apa lagi yang museum punya yang sudah diaksari bahasa yang mudah dipahami. Itu kegiatan awal yang kami lakukan supaya apa yang ada di dalam naskah tersebut bisa dipahami oleh masyarakat yaitu. Kemudian yang kedua, kami juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi maupun dengan instansi pemerintah melakukan kegiatan digitalisasi ya supaya koleksi ini tetap terlestarikan. Artinya ketika ada orang-orang yang membutuhkan naskah atau melakukan penelitian, jadi tidak memegang atau tidak menyentuh langsung naskah tetapi melalui hasil digitalisasi. Dan yang ketiga, perawatan secara rutin, kita ada perawatan kuratif maupun preventif untuk mencegah kerusakan atau untuk memperbaiki naskah-naskah yang udah terlanjur mungkin berjamur kan, kemudian mungkin ada yang sudah agak bolong-bolong, itu dilakukan kegiatan kuratif gitu. Baik, sahabat budaya, demikian penjelasan singkat dari dua orang narasumber kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita untuk hari ini. Sekarang kita ikuti dulu Oming bersama dengan mahasiswa filologika yang juga hadir mengikuti program dari Museum Negeri Nusa Tenggara Barat berikut ini. Baik sahabat budaya, seperti yang saya janjikan tadi ya, tentunya sahabat budaya penasaran kenapa sih kok anak-anak muda ya bisa dibilang seperti itu ternyata juga tertarik dengan naskah kuno atau literasi tradisi ini. Dan saat ini saya bersama teman-teman siswa sekolah filologika ya. Di sini ada 5 orang yang juga turut berperan dalam pameran literasi tradisi saat ini. Dan saya akan langsung menanyakan ya supaya sahabat budaya tidak penasaran di rumah sana ketika menyaksikan obrolan budaya ini. Tapi sebelumnya seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya. Mungkin yang di samping saya silakan, namanya siapa? Halo, nama saya Salsabila. Salsabila, dipanggilnya Bila? Lala aja. Lala aja, oke. Yang ini nggak perlu lah ya. Dengan Mbak Yunita tadi ya. Di sebelahnya Mbak Yunita mungkin. Dengan saya siapa? Pak Mahyudin. Pak Wahyudin. Mahyudin. Yeah. Panggilannya Pak Pak Mahyudin. Oke. Yeah. Di sebelah Pak Mahyudin ada siapa? Ya, nama saya Putradi, panggilannya Pak Adi. Pak Adi. Okay. Di sebelahnya lagi? Saya Rido Maulana, panggilannya Rido. Oke, ada Rido Roma di sini ya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu ya karena saya dapat waktunya sedikit nih jatahnya. Langsung saja saya bertanya, kenapa sih teman-teman ini mau bersusah payah untuk belajar naskah kuno atau lontar-lontar kuno ini? Karena ada pepatah yang bilang, kalau ada yang gampang ngapain nyari yang susah? Nah ibaratnya kalian ini kan cari yang susah gitu kan? Kenapa? Apa sih manfaatnya itu sendiri buat kalian? Mungkin dari Lala dulu deh yang jawab. Mungkin karena tertantang. Kalau saya pribadi tertantang karena latar belakang saya memang belajar sejarah.
Jadi sebenarnya kalau misalkan orang-orang mikir kenapa sih susah gitu, sebenarnya kalau kita pelajari itu nggak susah. Masa sih? Jujur aja kalau saya ya, itu akan jadi nggak susah kalau kita pelajari. Gitu. Kalau ada mau, ada niat pasti bisa. Gitu. Setuju, semangat. Kalau Mbak Yunita, Oke. gimana nih Mbak Yunita? Iya, kalau saya sih karena kebetulan saya kan salah satu pemandu di museum ya, dan saya tahu betul bahwa naskah kami di sini tuh ada banyak banget Mbak. Tapi ternyata yang dikaji itu kan belum semua iya, ya. belum Sayang semuanya. banget ya. Jadi kita pengen bisa bagaimana belajar membacanya, kemudian gimana nanti mengkaji naskah-naskah ini. Oke, luar biasa. Jadi memang dari latar yang menjadi pemandu dan akhirnya kenapa tidak saya belajar gitu Betul, kan. iya. Oke. Kalau Pak, siapa tadi Pak? Pak Mahyudin. Pak Mahyudin. Saya cuma ngetes aja sih Pak. Masih semangat nggak gitu? Insya Allah. Baik, kalau Bapak sendiri kan kalau saya lihat nih Bapak termasuk orang yang masih muda banget, tapi saya bilang Bapak adalah senior saya. Nah, kenapa nih Pak yang sudah ibaratnya Bapak sudah punya ilmu yang cukup lah ya, tapi kenapa mau belajar lagi apalagi hal yang sulit seperti ini? Latar belakangnya apa Pak? Nah, kebetulan saya asli Sasak. Oh. Terus dan kebetulan staf museum, pegawai museum. Oke. Jadinya jarang sekali yang tahu masalah naskah niki. Terus jadinya itu dah saya tertarik untuk mempelajarinya. Oke, jadi memang karena sering ketemu jadi makin kangen dan akhirnya belajar ya Pak ya. Nah, Pak Adi. Oke, terima kasih. Saya juga seperti apa yang disampaikan sama Pak Mahyudin, saya orang Sasak, bahkan umur saya sekarang sudah 52 tahun. Wow. Tapi belum bisa membaca itu bahasa Sasak yang ada di lontar itu. Itu yang pertama ketertarikan saya. Yang kedua, setelah ada ahli aksara, ahli bahasa di museum ini, kita membaca arti yang sudah diterjemahkan itu sangat menarik sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada naskah pengobatan, wah luar biasa di naskah ini ternyata ada naskah untuk pengobatan. Kemudian ada juga naskah ilmu-ilmu agama seperti ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Setelah kita baca artinya beberapa tuh luar biasa. Ternyata di sini tempatnya gudang ilmu, itu yang melatar belakangi saya untuk belajar. Walaupun sampai sekarang saya hanya mengenal hurufnya, sandangan dan lain sebagainya. Insya Allah saya akan meningkatkan. Amin. Ingin belajar lebih giat lagi. Luar Insya Allah, biasa. mudah-mudahan. Jadi benar-benar Pak Adi ini menerapkan ilmu padi Pak ya. Ya, semakin beruduk semakin berisi, tapi tidak sombong Pak ya. Amin. Amin. Nah, Mas Ridho Roma nih sekarang. Dari tampang udah mirip banget sama Ridho Roma ya. Kita dengarkan suaranya bagaimana. Mas Ridho, kalau boleh tahu latar belakangnya apa sih? Saya lulusan psikologi kebetulan. Psikologi ya. Harusnya kan mempelajari tentang kejiwaan ya kalau tidak salah ya. Nah, kenapa ini malah mempelajari tentang tulisan kuno? Alasannya hampir sama seperti Mbak Lala, Mbak Yunita dan teman-teman yang mengambil kelas filologika. Tapi yang menjadi khusus saya untuk belajar aksara Sasak dan lontar ini adalah saya ingin mengenal lebih dalam bagaimana kehidupan atau kepribadian bangsa Sasak pada masanya seperti itu. Jadi pasti Mas ini suka nonton Doraemon deh dulu ya. Kalau Doraemon punya pintu kemana saja, kita punya naskah untuk melihat masa lalu. Itu loh perbedaannya ya. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir mungkin ya saya ingin tanyakan ke teman-teman, apa sih manfaatnya kita belajar ini secara pribadi mungkin? Boleh dari Pak Adi dulu. Ya, untuk menambah lebih lagi wawasan kita tentang bahasa Sasak. Seberapa bermanfaatnya sih Pak buat kehidupan kita? Oh, sangat bermanfaat sekali, terutama di ilmu-ilmu agama yang saya bilang tadi itu. Sangat sekali. Kalau kita sudah membaca itu, bisa kita mengajarkan kepada anak kita atau sanak famili kita di rumah begitu. Jadi benar-benar banyak rahasia di sana Pak ya? Banyak, luar biasa. Saya jadi penasaran sama ilmu perbintangannya. Nah, mungkin Mbak Yunita yang mewakili juga nih, seberapa bermanfaatnya sih kalau kita mempelajari lontar ini? Baik, kalau saya pribadi sebenarnya lebih kurang sama ya, pengetahuan kita akan semakin bertambah setelah kita mempelajari tentang naskah-naskah ini. Tapi yang paling penting dari semua itu, setelah kita bisa mempelajari semuanya, ini kan kita bakalan timbul rasa bangga nih Mbak. Wah, ternyata nenek moyang kita ini zaman dulu aja udah bisa seperti itu. Jadi ngapain kita
minder ya zaman sekarang dengan orang-orang luar yang sudah ini. Kalau kita mau, kita pun bisa gitu ya, luar biasa dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya gitu. Jadi paling tidak bisa menimbulkan rasa bangga lah dalam diri kita gitu. Luar biasa sekali. Jadi sahabat budaya, terjawab sudah rasa penasaran kita kan, kenapa mereka-mereka ini mau bersusah payah mempelajari naskah-naskah kuno yang ngelihatnya aja bikin kita bersipit mata ya. Aduh, tulisannya benar-benar kecil. Tapi ternyata setelah membaca ada makna yang sangat luar biasa bermanfaat dan mengajarkan kita bahwa ternyata kita adalah bangsa yang besar. Untuk apa kita selalu mengeluh-elukan bangsa luar, padahal apa yang kita miliki jauh lebih luar biasa. Penasaran? Dengarkan obrolan rekan saya Sari Wisudawati bersama dua narasumber kita. Silakan Sari. Baik, sahabat budaya, demikian tadi kita sudah ikuti Oming mengajak kita keliling di sekeliling di seluruh ruangan ini, di ruang pameran Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Tadi juga sudah kita dijelaskan beberapa jenis naskah-naskah yang memang dipamerkan selama kurang lebih 1 minggu ya Pak. Oke, baik. Nah, saya juga mungkin kita kembali lagi tadi ke masalah digitalisasi naskah-naskah itu sendiri, Pak Bunyamin. Ini bagaimana kemudian kalau kita kaitkan dengan program Sekolah Filologika yang juga sekarang ini sedang dilaksanakan, ini seberapa banyak mahasiswa yang mengikuti program ini, lalu kemudian seberapa baik, seberapa positif respon yang didapatkan dengan digitalisasi naskah itu tadi? Ya baik, untuk tahun 2021 ini kami memang tadinya ini percobaan ya dengan 15 peserta dan 15 peserta. Tetapi karena kegiatan sekolah filologika ini memerlukan ketekunan dari para siswanya, akhirnya sampai terakhir kami meluluskan 10. Tetapi ketika kami bicara lagi dengan instansi pemerintah maupun dengan masyarakat, ternyata banyak sudah mendaftar untuk berikutnya. Karena banyak yang tertarik memang untuk itu. Tapi untuk tahun 2021 sebetulnya untuk SDM museum dulu, kita untuk meningkatkan kualitas SDM. Nah, baru ketika kita belum memenuhi kuota, baru kita undang para sahabat museum. Kita punya sahabat museum. Alhamdulillah, jadi pesertanya yang kemarin dari museum, sahabat museum dan beberapa orang guru ya, guru SMA, terutama guru sejarah ya. Nah, untuk kedepannya kami akan mengadakan lagi karena memang banyak yang sudah mendaftar ya, banyak yang sudah mendaftar, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, sahabat museum maupun mahasiswa yang sudah mendaftar. Nah, untuk nanti keluarannya yang teman-teman yang sudah sekolah filologika itu menjadi mitra kita ketika kita melakukan pengelolaan koleksi ya. Selain memang ada beberapa dari museum yang sudah dilatih menjadi siswa ini, tetapi karena naskah kita banyak sekali, kita punya 1361 yang khusus untuk lontar itu 1275 naskah. Itu memerlukan SDM yang lumayan ya kalau kita mau segera melakukan kegiatan pengelolaan koleksi naskah ini. Sehingga ini yang lulusan-lulusan inilah kita menjadi mitra museum ya, mitra museum. Nah, kemudian juga kalau untuk digitalisasi, tadi sudah saya sampaikan memang untuk museum sendiri kita belum mempunyai alatnya. Jadi kami melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau dengan instansi pemerintah yang memang mempunyai program untuk melakukan digitalisasi naskah kuno itu. Jadi kami nanti mendapatkan juga hasilnya gitu itu. Baik, jadi ada kerjasama dengan pihak-pihak tertentu begitu ya Pak Bunyamin ya. Nah, saya kembali ke Mami Agus, tadi sempat diungkapkan kita sampai pada bahasa atau mungkin aksara Kawi itu tadi sendiri ya. Ini yang paling dominan Mami di antara setiap aksara yang menghiasi literasi suku Sasak ini, yang paling dominan itu dari aksara mana Mi? Tadi Mami sempat menyebutkan ada aksara Arab Melayu, kemudian Kawi. Nah, di antara keduanya ini yang paling dominan itu yang mana dan apa sih yang menjadi faktor kemudian dia bisa menjadi dominan di situ? Baik, kalau kita bicara tentang dominan dan tidaknya, mungkin ini kita akan bicara relatif karena masing-masing memiliki kantong sendiri-sendiri ya. Tetapi dari hasanah, dari kekayaan naskah, jauh lebih kaya kita dengan naskah lontar gitu ya, dengan naskah Kawi. Kenapa ini terjadi? Karena proses pewarisannya jalan. Ya.
Kalau sekarang di masyarakat ini kita akan menemukan banyak sekali naskah baru, ya. Naskah baru itu salinan turunan supaya warisan naskah yang dari nenek moyang mereka itu tidak rusak, itu disimpan, tapi dia kemudian membuat turunannya. Nah, turunannya ini diturunkan lagi, ditulis lagi di tempat lain, tulis lagi di tempat lain, sehingga kekayaan ini atau pengaruhnya secara lebih luas naskah Kawi ini bisa dilihat di masyarakat. Kalau naskah Melayu itu ada kantong tersendiri, tetapi kemudian itu secara tradisi menjadi tidak hidup karena ada institusi atau lembaga pendidikan formal yang mengajarkan itu. Mereka masuk madrasah, kemudian di madrasah dia belajar itu, dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang berjarak dengan kultural jadinya. Nah, masyarakat kita yang masih memelihara tradisi Melayu, paling kita akan menemukan dalam pembacaan hikayat, ya. Dan itu mereka sudah tidak lagi repot-repot menulisnya karena sudah ada dicetak gitu. Sehingga mereka udah istilahnya hanya sebagai penerus saja dari tradisi tulis menjadi tradisi lisan lagi. Gitu. Kalau yang Kawi dari tradisi lisan dituliskan. Nah, kalau sekarang yang terjadi pada aksara Jawi atau aksara Arab Melayu adalah dari tradisi tulis dikembalikan lagi menjadi tradisi lisan. Nah, di samping itu kekayaan secara substansi Kawi ini jauh lebih luas dari naskah Melayu. Kalau Melayu yang hidup di masyarakat itu paling hikayat. Nah, kalau hikayat itu kita bisa hafal sudah mana yang dibaca. Kalau Mi'raj ya baca hikayat Mi'raj, kalau Maulid ya baca hikayat Maulid, ya. Kalau ada umpamanya kita mau bikin acara nyunatan, yang dibaca ya hikayat Nabi bercukur. Kalau ada hajat tertentu dibaca hikayat bulan belah umpamanya. Hanya itu saja. Tetapi kalau di aksara Kawi, kita mau belajar agama ada di situ. Oke, justru dia lebih kaya. Tadinya saya berpikir bahwa aksara Arab Melayu itulah yang lebih condong berbicara mengenai nilai-nilai agama ketimbang Kawi, karena saya memahami kalau Kawi mungkin masuk ketika sebelum agama Islam itu masuk ke Pulau Lombok dan menyentuh suku Sasak. Jadi justru lebih luas ya, Mi ya. Iya, sangat kaya ya. Jadi kalau kita bicara dalam ranah substantif ya. Jadi kalau kita bicara Islam, di naskah Sasak ini mau bicara syariat ada kitabnya, mau baca hakikat ada kitabnya, mau baca novel umpamanya kalau bahasa takapannya namanya guritan, mau baca guritan juga isinya adalah sufisme, mau baca sesimbingan isinya sufisme. Jadi apapun sebenarnya. Belum lagi kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Di dalam takapan atau naskah Kawi kita akan menemukan ada kitab namanya Sikut. Ya. Sikut ini berbicara tentang arsitektur. Ya. Kemudian ada kitab namanya Husade atau Tetumpon. Ya. Itu isinya adalah pengobatan. Kemudian ada kitab namanya kitab Warige, ya. Itu isinya adalah ilmu perbintangan. Ada Pawukon, itu isinya ilmu perbintangan yang kemudian banyak sekali turunannya. Dari situ ada turunannya menjadi astrologi. Kalau orang menyebut astrologi kaitannya dengan bintang-bintang, orang Sasak juga punya,
ya ilmu perbintangan itu gitu. Dari isi atau mungkin kandungan naskah kuno itu Mami, ini menggambarkan apa? Karena kan kita tahu bahwa ada banyak teori mengenai asal muasal suku Sasak. Ada yang mengatakan oh berasal dari suku Jawa, terbukti dengan adanya aksara Jejawan itu yang kemudian menjadi tolak ukur atau mungkin menjadi dasar perkembangan literasi Sasak. Ada juga yang mengatakan dia dari berbagai ras yang datang dari berbagai daerah kemudian menetap di Pulau Lombok. Nah, kalau misalnya dari sini Mami, tadi Mami menjelaskan ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari naskah-naskah kuno ini. Ada perbintangan, bahkan sampai obat-obatan juga tadi ada. Dari sini ini kita bisa memetik kesimpulan apa nih Mami mengenai budaya mana sebenarnya yang menjadi pengaruh terbesar dalam suku Sasak itu sendiri kalau digambarkan dari naskah kuno ini? Iya, kalau kita melihat secara fisik ya, artinya kita lihat fisik itu kelihat naskahnya. Kalau kita lihat naskahnya itu pastilah itu dari Jawa ya, karena kita berkenalan dengan aksara itu melalui Jawa. Nah, aksara ini sendiri, aksara Kawi ini sendiri sebenarnya apa istilahnya, ini transformasi dari aksara yang lebih tua, yaitu aksara Palawa yang berkembang menjadi beberapa jenis ya. Kemudian ada yang namanya Kakaganga. Umumnya aksara Nusantara mulai dari Batak sampai ke Sulawesi itu Kakaganga. Tetapi kenapa kok Jawa menjadi Hanacaraka? Nah, sehingga dikatakan aksara Hanacaraka ini adalah aksara sastra. Aksaranya sendiri sudah sastra. Ya, jadi H itu bisa dijelaskan berbab-bab. Na bisa dijelaskan berbab-bab karena memang ini adalah aksara sastra. Ini adalah media yang digunakan dalam transformasi nilai baik itu nilai spiritual, mau nilai etika, mulai nilai estetika dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat dari situ, dari fisiknya jelas naskah ini dari Jawa. Apakah nenek moyang orang Sasak ini orang Jawa? Iya, pada era tertentu. Kapan dia datang? Ya, benar. Tetapi tidak seutuhnya benar. Benar dengan tanda koma, benar dimulai dari abad ke-11 paling jauh. Nah, sebelum itu kan sudah ada manusia. Dari mana dia? Kita perlu kaji lagi. Gitu. Baik begitu ya. Saya kembali lagi ke Pak Bunyamin di sini selaku ya tuan rumah kita bilangnya, pengelola museum ini sendiri. Kalau misalnya dari naskah-naskah kuno yang dimiliki oleh Museum Nusa Tenggara Barat sampai hari ini yang paling mendominasi, yang paling banyak menyita perhatian dari peneliti atau bahkan mungkin mahasiswa-mahasiswa yang hadir ke sini untuk melihat naskah-naskah kuno ini, yang mana tuh? Yang dengan aksara Kawi itukah atau bahkan yang Arab Melayu itu? Aksara Jejawan yang memang paling banyak ya. Okay. Apalagi dengan kemarin ramainya tentang Samalas ya. Banyak orang yang mencari-cari informasi tentang Babad Lombok karena memang diceritakan di situ di Babad Lombok. Jadi kebanyakan seperti para mahasiswa atau para peneliti untuk melakukan kajian atau untuk menambah pengetahuan di dalam mata kuliah filologi misalnya atau mata kuliah tentang bahasa, itu kebanyakan memang Jejawan itu dia banyak gitu. Jadi apakah dia hanya ingin sekedar mengetahui? Kalau membaca kan kebanyakan kan belum bisa juga gitu, belum bisa. Jadi kebanyakan itu malah beberapa tahun yang lalu sampai mereka ingin memoto dan sebagainya, tetapi juga tidak bisa begitu saja kita untuk memberikan untuk didokumentasi oleh mereka, karena cahaya ini dari kamera itu juga bisa mempengaruhi koleksi kita menjadi rusak gitu. Oleh karena itu kami mencoba untuk merubah melalui media digitalisasi supaya lebih mudah lagi. Sebetulnya ada dua yang bisa dilakukan melalui digitalisasi dengan mikrofilm. Tapi untuk mikrofilm pun kita tidak punya alatnya gitu. Kami pernah melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional itu.
Oke, jadi itu dia ya, justru yang memang paling banyak menyita perhatian adalah aksara jejawan, karena mungkin ada kisah-kisah tentang masa lalu yang tertera di dalamnya. Jadi untuk sahabat budaya juga ini ada proses nggak? Misalnya ada SOP tidak yang harus dilewati oleh mahasiswa atau peneliti untuk bisa akhirnya mungkin tidak menyentuh, tapi setidaknya dia bisa mengobservasi secara langsung dari sumbernya, dari lontar-lontar itu sendiri, Pak. Ya, kalau yang melakukan penelitian kan SOP atau prosedurnya mereka membawa surat pengantar dari kampus atau dari lembaga ke museum, kemudian nanti tim dari kami dari koleksi akan mengambilkan dari di mana tempat koleksi tersebut berada, apakah di storage, apakah di ruang pameran. Nanti akan diambilkan, jadi para peneliti atau masyarakat yang membutuhkan naskah mereka akan menunggu di ruang kajian koleksi. Jadi ditemenin oleh teman-teman dari koleksi. Itu peraturan, karena tidak boleh dibawa ke rumah ya. Kalau koleksi museum keluar dari pagar museum tuh nggak bisa. Seperti acara kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak, misalnya kalau untuk kepentingan pameran dan sebagainya gitu. Kalau untuk kajian tidak bisa. Jadi cukup di ruang kajian koleksi. Dari 1.200 sekian naskah kuno yang ada saat ini, sudah berapa banyak yang dikaji, Pak Bunyamin? Yang sudah dilakukan ahli aksara itu sejak tahun 80-an itu kurang lebih ada 30 ya. Baru 30. Baru 30, soalnya sempat terputus beberapa tahun tidak ada kegiatan ahli aksara. Ini pun kemudian kita ada lagi pada tahun 2019 secara rutin kita melakukan dua naskah. Okay. Sampai saat ini gitu ya. Baik, dari 1.200 sekian naskah kuno ini baru 30 yang dilakukan kajian. Saya mau ke Mami, sesulit apa sih Mi mengkaji naskah-naskah kuno ini? Kalau kita bilang sulit sih enggak, bagi saya gampang. Ya kalau tahu ilmunya gampang Mi. Artinya karena memang ada stagnasi dari pewarisan pewarisan aksara dan bahasa yang menyebabkan menjadi sulit. Nah, sekarang kalau kita mau tanya ya, di museum ini sendiri ada berapa orang sih yang bisa baca? Nggak ada kan? Kecuali setelah sekolah filologika kemarin. Di museum aja nggak ada. Ini PR untuk Pak Bunyamin. Nah, belum lagi kalau kita ke ke masyarakat sekarang. Kita masih bisa menghitung dengan jari yang bisa, baru bisa baca dan bahasa. Yang bisa baca mungkin sekarang banyak, bahasa nggak bisa. Kalau sudah bahasa bisa baca bisa, analisisnya siapa yang bisa? Dia harus punya wawasan yang luas, memiliki ilmu bantu yang lebih banyak. Karena dia butuh ilmu bantu untuk mengkaji itu. Jadi kalau kita bilang sulit, ya bisa sulit sekali. Kalau bisa kita bilang gampang, apa sih susahnya gitu. Oke, tapi artinya memang kita ada harapan besar melalui program sekolah filologika ini berarti. Tapi ya. yang jauh lebih sulit adalah bukan menganalisisnya, tetapi mengajak orang untuk mencintainya jauh lebih sulit. Oke, jadi kalau misalnya perkara belum bisa baca aksaranya itu masih bisa lah kita ditanggulangi nanti belajar dari nol begitu ya Mami ya. Tapi kalau misalnya perkara orang sudah tidak mau, tidak ada motivasi, nah ini yang lebih sulit lagi. Jadi ini sebenarnya tidak hanya PR untuk Pak Bunyamin selaku Kepala Museum atau mungkin Mami Agus selaku budayawan Sasak yang memang bahu-membahu untuk menjaga tradisi lisan ini sendiri, tapi juga sebenarnya menjadi PR kita semua nih. Mau nggak kita untuk sama-sama berjuang bersama-sama melestarikan literasi Sasak ini sendiri. Baik, sahabat budaya, setelah ini kita akhiri dialog kita untuk hari ini, yang mana memang sekali lagi kita berharap banyak generasi muda itu memiliki tidak hanya sekedar berjuang untuk membangkitkan ekonomi masyarakat aja begitu ya Mami ya, tapi justru juga menjadi atau mungkin memiliki misi yang sama kuatnya dengan membangkitkan ekonomi, sama kuatnya juga dengan menjaga tradisi literasi kita. Terakhir mungkin dari Mami dan juga Pak Bunyamin menutup dialog kita untuk hari ini, silahkan dari Mami dulu ya, singkat silahkan Mami. Baik, sebenarnya tradisi literasi atau literasi tradisi bukan tidak memiliki dampak ekonomi. Dia bisa menjadikan menjadi efek ekonomi yang dinamakan dengan ekonomi budaya.
kita bisa membuat naskah dalam tanda kutip ya sebagai souvenir, pasti orang akan mencari. Kita bisa membuat desain apa namanya kaos dengan aksara itu pasti banyak, itu bisa menghasilkan ekonomi. Tinggal persoalannya sekarang tadi mau nggak yang mengembangkan. Baik, silahkan Pak Bunyamin. Baik, untuk pengelolaan tradisi literasi tradisi yang dilakukan oleh museum, seperti saya sampaikan tadi ada beberapa yang kami lakukan. Jadi kami berharap itu bukan hanya untuk kepentingan kami, juga untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana koleksi atau naskah-naskah yang ada di museum bisa lestari, dalam arti ya terlindungi, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, kemudian juga masyarakat merasakan akan pentingnya apa yang ada dalam naskah tersebut, sehingga mereka bisa menambah wawasan pengetahuan dan tentunya meningkatkan apresiasi mereka terhadap museum, khususnya terhadap literasi tradisi yang ada di masyarakat ya gitu. Ya baik sahabat budaya, demikian obrolan budaya kita untuk hari ini bersama saya Sari Wisdawati dan juga Oming Arini serta dengan dua orang narasumber kita, Bapak Bunyamin M. Hum selaku Kepala Museum Negeri Nusa Tenggara Barat dan juga Mami Agus Fatur Rahman selaku budayawan Sasak. Saya Sari Wisdawati dan juga Oming Arini pamit undur, berjumpa lagi dalam dialog budaya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.